Iya, juga kitab Al-Istizadah dan lain-lain, itu banyak sekali terjadi pembohongan publik di situ. Nah, diantaranya ini tentang narkoba juga, tentang narkoba yang katanya tim IMAT itu nggak ada narkoba internasional yang mengakui nasab Sadabah Alawi, nggak ada, kata IMAT begitu. Padahal semua narkoba di seluruh dunia itu mengakui nasab Sadabah Alawi. Cuman orang awam oleh dia digiring untuk berpikir bahwa ini Robito Alawiyah ini cuman berdiri sendiri satu di Indonesia, yang dia itu hanya mengisbat nasabah Alawi, sementara internasional nggak ada yang mengakui. Nah, padahal narkoba asraf di dunia mulai Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Yaman, Hijaz, Jordan, Irak, Iran, Turki, Pakistan, semua narkoba di dunia ini mengakui nasab Sadabah Alawi. Bahkan Robito Alawiyah pun punya kerjasama dengan narkoba asraf ini. Nah, salah seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir mencoba untuk tabayun ke narkoba asraf Mesir. Beliau adalah Muhammad Yasin Rahmatullah. Ada di akun Facebooknya dia, bisa dikontak kalau ingin konfirmasi. Beliau mendatangi narkoba asraf Mesir dan diterima oleh Muqarrir Lajnah Tahqiq Ansab Narkoba Asraf Mesir, yaitu Syarif Ahmad Yahya. Dan dia bertanya kepada Syarif Ahmad Yahya, apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf tentang status Sadabah Alawi sebagai Ahlul Bait? Dan dijawab tidak pernah. Terus Muhammad Yasin Rahmatullah juga ditunjukkan kitab rujukan narkoba asraf Mesir, namanya Musu'ah Al-Bait Al-Bait An-Nabawi, yang di situ tertulis nasab Sadabah Alawi. Tuh. Ini salah satu narkoba asraf tertua di dunia. Narkoba asraf Mesir. Kemudian kolega dari Muhammad Yasin Rahmatullah ini juga salah seorang pelajar Indonesia yang ada di Iran, juga mengkonfirmasi bahwa narkoba Iran juga mengakui Sadabah Alawi sebagai Ahlul Bait. Dan narkoba tersebut mengungkapkan bahwa semua narkoba di Timur Tengah sepakat dan mengakui Sadabah Alawi sebagai Ahlul Bait. Bahkan pakar nasab, yang saya ini jadi pakar nasab terpercaya di dunia, Said Mahdi Rajai, sampai mengeluarkan korornya tentang status nasab Sadabah Alawi. Jadi ini kebohongan yang nggak bernilai, sebenarnya nggak berkualitas kebohongannya. Terus Said Anas Al-Qutbi, ini Nakib Naqobatul Asraf Hijaz, yang juga mengakui Sadabah Alawi. Bahkan Al-Fakir sendiri pernah kontak beliau di Facebooknya, dan beliau sangat responsif, dan bahkan memberikan link tentang artikel beliau tentang nasab Sadabah Alawi. Ya, berikan link artikelnya yang judulnya Sadabah Alawi itu seperti laksana mutiara yang bertebaran di lautan keluarga Rasulullah. Banyak beliau pujian-pujian kepada Sadabah Alawi. Itu ada, saya sertakan juga alamat websitenya. Kemudian juga Imam Yaman, Imam Yahya Hamiduddin, dalam korornya mengakui keabsahan nasabah Alawi. Yang kata Imad di Yaman, Sadabah Alawi nggak diakui, ini imamnya Yaman. Kemudian Syekh Ahmad At-Turbani, yang oleh tim Imaduddin diklaim membatalkan nasab Sadabah Alawi, ternyata setelah dikonfirmasi, beliau menyatakan telah rujuk dan membatalkan tulisannya yang lama. Beliau rujuk setelah menemukan banyak dalil tentang kesahihan nasab Alawi. Jadi kalau pakar nasab, kalau ahli nasab itu dalam mengisbat atau mengibtol, kalau mengisbat itu lebih mudah mereka dalam mengisbat. Tapi untuk mengibtol dia harus berpikir puluhan kali, karena ibtol itu nggak perkara yang mudah, dan resiko dosanya juga besar sekali. Ini salah seorang sudah kontak beliau.
Ini dari Facebook Syekh Ahmad At-Turbani. Kalau ada dari teman-teman yang ingin kontak beliau, itu alamat Facebooknya. Kemudian Mufti Hadramut Syekh Ali Salim bin Bughair Al-Baghaithan mengakui nasab Sahadah Alawi, bahkan mengatakan bahwa nasab Sahadah Alawi adalah salah satu yang paling kuat. Beliau mengatakan bagi siapa saja yang ingin meragukan atau berusaha mendustakan nasab Sahadah Alawi pasti akan lelah sendiri. Jadi mungkin kelompok IMAD ini nggak menyadari tentang tradisi satu negara, tradisi masyarakat di Yaman, terutama di Hadramut ya. Mereka itu selalu ketat sekali dalam urusan nasab. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke Hadramut tanpa punya family name. Hatta sampai sekarang kalau kita ke Hadramut, kita ditanya namanya siapa, kita ngomong ana Muhammad Asgaf, itu itu seperti kita melecehkan yang tanya. Jadi biasa, ana Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan, 4 nama 5 nama, biasa mereka. Dan itu satu hal seperti menghargai si penanya. Nah, kalau sampai ada orang dari Indonesia sini yang nggak dikenal sebagai ahli nasab, tahu-tahu mengklaim dirinya ahli nasab, lalu mengatakan nasab Sahadah Alawi ini cangkokan, begini begitu, seperti menghina masyarakat Hadramut sendiri, seperti melecehkan tradisi budaya masyarakat Hadramut. Bagaimana masyarakat Hadramut yang demikian ketat menjaga tradisi kenasabannya bisa disusupi oleh pencangkok. Kemudian ini salah satu surat dari pemerintah Al-Kuwaitiyah dan Al-Kathiriyah Hadramut Yaman pada tahun 1351 Hijriah, memberikan bayan penjelasan resmi tentang keabsahan nasab Sahadah Alawi dan peran besar mereka lintas sejarah. Salinan dokumen resmi tersebut yang diambil dari Pusat Arsip Nasional Hadramut di kota Seun beserta transkrip dan terjemahannya. Kira-kira terjemahannya begini. Judulnya menampakkan kebenaran. Mengingat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di diaspora, maksudnya di Jawa pada masa itu, provokasi yang memalukan terhadap para Sahadah Alawi, Sahadah Hadrami Alawiyin yang telah tinggal di Hadramut selama lebih dari 1000 tahun dan memiliki reputasi tertinggi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan berbagai kemuliaan di negeri tercinta ini. Dan mereka yang masih dan akan terus mengorbankan jiwa dan harta berharga mereka untuk hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan bagi negara, dan nasihat serta ketulusan mereka yang telah kita lihat kepada pemerintah Kuwaitiyah dan Kathiriyah adalah apa yang memotivasi kita untuk mencintai dan mendukung mereka dengan segala kehormatan harga diri mereka dan keagungan garis keturunan mereka, dan betapa besarnya jasa khusus dan umum yang mereka persembahkan terhadap tanah air kita tercinta. Mengingat apa yang telah kita saksikan selama beberapa tahun dengan beberapa orang yang mencemarkan nama baik mereka, menyerang garis keturunan mereka yang sahih, dan menuduh mereka dengan tuduhan batil dan fitnah palsu. Sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran, dukungan terhadap kenyataan, dan rasa terima kasih kami melihat bahwa kami harus untuk secara resmi mengumumkan bahwa mereka adalah Sahadah Alawiyah yang dikenal oleh para pendahulu kami, dan kami mengenal mereka setelah pendahulu kami, dan mereka berjalan bahu-membahu serta berdampingan bertahun-tahun dan pada tempo yang panjang dalam damai, rukun, ikhlas, dan saling mencintai. Mereka adalah panji putih perdamaian di negara kita dan pembawa pesan keamanan dan perbaikan di dalamnya. Ini satu bayan dari pemerintah lokal di sana, bukan dari kalangan Sahadah Alawi mereka, tapi mereka memberikan bayan ketika mendengar satu peristiwa di Jawa, ada sekelompok orang yang mulai menyerang nasab Sahadah Alawi, mereka sampai turun tangan. Padahal ini kerajaan Al-Kathiriyah
Di Indonesia banyak marga Al-Qadiri. Mereka malah memberikan bayan seperti ini. Kemudian dia menyatakan mereka adalah satu-satunya yang menyandang gelar Sayyid yang sesungguhnya karena sahnya nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyandang gelar Sayyid di antara orang-orang Hadramut selama belum sah nasabnya kepada Rasulullah SAW. Nasab yang didukung oleh pohon-pohon silsilah yang ditulis dengan pena para ahli nasab yang dapat dipercaya. Sebagai penutup, kami mengarahkan surat kami kepada semua orang yang mempunyai perkataan yang efektif atau pengaruh yang efektif dengan harapan dapat membantu dalam memadamkan fitnah yang terjadi dan kegaduhan tak berguna yang merugikan masyarakat, serta berupaya memulihkan ketenangan dan kedamaian yang ditulis pada tanggal 25 Muharram 1351 Hijriah. Kemudian ini saya berikan contoh lagi. Tim Imaduddin juga berdusta atas kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah yang ditulis oleh Taji Wada'a Asyaris terbitan tahun 1975. Pada channel YouTube mereka berdusta dengan bernarasi Imam Ahmad bin Isa hijrahnya ke Andunus, yang kata mereka adalah suatu wilayah di Pakistan. Mereka berdua mengatakan, dua channel ini menggunakan pola yang sama, yaitu menyembunyikan informasi serta menipu pemahaman orang awam agar terkesan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini sebagai tokoh majhul, nggak jelas. Dibilang dia hijrahnya ke Basra, di Basra tapi nggak ada makamnya. Oh, ke Baghdad. Oh, katanya ke sana, ke Madinah tadi katanya. Terus sekarang lagi ke Pakistan, ke Andunus. Padahal kitab itu justru memberikan informasi tentang kesahihan nasab Alawi. Dan kalau orang mengklaim sebagai peneliti tentu melihat satu teks yang aneh, mereka akan berupaya mencari tahu dari mana si penulis ini Taji Wada'a ini mendapatkan informasi ini untuk di cross check. Kan nggak langsung buru-buru percaya, apalagi melihat satu keanehan lalu disebarkan ke internet. Oh, ini Andunus, padahal semua orang waras ngerti nggak ada di Andunus Imam Ahmad bin Isa. Nah, seperti ini teksnya. Ini salah satu channel timnya Imat ini, Mohsin Official. Kemudian ini juga sambil nunjukin bola dunia nih, diukur-ukur pakai penggaris kemana untuk mendramatisir. Nah, padahal di teks itu kalau kita baca itu ada catatan kakinya itu Ahmad Al-Abah, terus ada catatan kaki nomor 1 Al-Muhajir ila Indonesia, kan ada alifnya itu. Kenapa kok dibaca Andalus? Min Baghdad sana 313 Hijriah. Hijrahnya benar, tahun 313. Arahnya kemana? Ini si Taji Wada'a yang clear, yang aneh. Jadi perlu dicek nomor 1 itu kemana. Bawahnya tulisannya dari majalah Al-Arabi edisi 170. Kenapa nggak dicek ke majalah itu? Tapi itu ditutup oleh mereka. Di channelnya yang ditampilin cuma ini kan, ditutup kan. Catatan kaki nomor 1 nggak ditampilin sama dia. Padahal kalau kita cek di kitabnya ada. Nah, ini satu pelecehan kepada masyarakat Indonesia. Dikira masyarakat Indonesia nggak ada yang ngerti bahasa Arab, nggak bisa cari. Oh, ini kitab ada di PDF, di download bisa. Tinggal cari aja, semua orang bisa mencari. Di Indonesia ini ada ribuan asatid yang bisa bahasa Arab, bisa ngecek. Kenapa mereka nggak berpikir seandainya sewaktu-waktu kebohongan mereka ini ketangkap, ketahuan bagaimana? Nah, saya bilang kebohongannya nggak berkelas. Nah, kalau kita cek di majalah Al-Arabi edisi 170 terbitan 1392, seperti ini kan catatannya jelas. Edisi 170 tahunnya sama. Ini majalahnya. Nah, itu majalah ini memuat satu artikel yang ditulis oleh Said Hasan Al-Amin. Ini seorang sejarawan terkenal. Pada majalah tersebut ada sebuah artikel yang ditulis oleh penyair dan sejarawan Lebanon Hasan Al-Amin, putra Ayatullah Mohsin Al-Amin. Dalam artikelnya beliau menulis sejarah hijrahnya orang-orang Arab ke Asia Tenggara.
Beliau spesifik menceritakan gelombang hijrah orang-orang Hadrami. Ini menunjukkan bahwa orang Arab yang hijrah yang beliau maksudkan adalah orang-orang Arab Hadramut.